Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan rukun salat. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Warabi'u asyaroha, dan adapun yang ke-14-nya rukun salat. Tartibun ialah tertib berurutan, baina arkaniha di antara rukun-rukunnya salat, al-mutaqaddimati yang terdahulu apa rukun salat, kama sebagaimana keterangan dzukira yang telah disebutkan apa ma. Jadi rukun salat yang ke-14 ialah tertib atau berurutan di antara rukun-rukun sholat yang telah dibahas sebelumnya. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan. Fa in ta'ammada, maka jika menyengaja siapa orang, al-khilala akan merusak atau menyelah. Bitartibi dengan tertib. Bitaqdimi ruknin dengan mendahulukan rukun. Fi'liyin yang bangsa perbuatan, ka'an sajada sebagaimana sujud ia, qabla ruku'i sebelum ruku, batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya orang. Jadi jika orang tersebut menyengaja ya kepada merusak atau tidak tertib lah istilahnya, kepada merusak dengan rusak tertib. Jadi sholat itu harus tertib rukun-rukunnya, dan dia menyelah-nyelah, merusak tertib. Dengan apa contohnya? Bitaqdimi ruknin fi'liyin, dengan mendahulukan rukun yang satu. Sebagaimana contohnya ka'an sajada qabla ruku'i, sebagaimana orang itu sujud sebelum ruku. Jadi normalnya kan ruku dulu baru sujud. Ini mendahulukan rukun rukun fi'li yang memang harusnya belum dilakukan, tapi dia melakukannya, seperti itu. Sebagaimana orang itu sujud sebelum ruku. Batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya orang. Seperti itu ya. Amma taqdimu rukni, adapun mendahulukan rukun, al-qauliyyi yang bangsa perkataan apa rukun, fala yadurru maka tidak bahaya. Tidak masalah maksudnya apa mendahulukan rukun qauli illa salama kecuali salam. Jadi mendahulukan rukun qauli ini rukun ucapan ya, maka tidak bahaya atau tidak mengapa, tidak batal sholatnya, kecuali memang mendahulukan salam. Jadi kita lanjut ya biar mudah dipahami. Wa tartibu, dan adapun tertib, bainas sunani di antara sunah-sunah, kasurati seperti membaca surat, ba'dal fatihati setelah fatihah, wa du'ai dan membaca doa, ba'da tasyahudi setelah tasyahud, wassolati dan bersalawat, syartun ialah suatu syarat, iktidadi untuk dihitung bisun niyatiha dengan kesunahannya, seperti itu. Nah, tadi disinggung adalah mendahulukan rukun qauli itu tidak mengapa. Misalkan seseorang itu mendahulukan salawat daripada tasahud ya. Aturan kan tasahud dulu baru salawat. Orang ini salawat dulu baru tasawuf, tidak mengapa, hanya saja salawat yang ia baca sebelum tasawuf itu tidak dianggap, artinya ya harus diulang, harus salawat lagi setelah tasyahud. Nah, sedangkan tertib di antara sunnah ke sunnah atau kesunahan-kesunahan seperti membaca setelah Al-Fatihah, seperti membaca surat setelah Al-Fatihah, dan membaca doa setelah tasyahud, dan salawat adalah syarat yang telah dianggapnya pelaksanaan kesunahan-kesunahan tersebut. Nah, jadi
Ini sebagai syarat ya, sebagai syarat. Artinya di antara sunnah-sunnah itu, eh, contohnya setelah membaca Al-Fatihah. Jadi orang ini membaca surat dulu, baru Al-Fatihah. Maka ini tidak berlaku kesunahannya. Nah, kalau dianggap berlaku kesunahannya atau dianggap, maka dia harus membaca Al-Fatihah dulu, baru membaca surat. Seperti itu. Sholatnya tidak batal, hanya saja tidak dianggap. Nah, seperti itu. Atau dia berdoa setelah tasawuf dan salawat. Nah, normalnya kan doa di akhir. Orang ini berdoa dulu baru tasawuf dan salawat. Maka tidak dianggap doanya, kesunahan doanya tidak dihitung. Nah, kalau dia pengen dapat kesunahan harus diulang. Setelah tasawuf dan salawat, dia berdoa seperti itu. Walau saha dan jika lupa, ghairu makmumin, siapa selain makmum, artinya imam dan orang yang sholat sendiri. Bitartibi di dalam tertib, bitarki ruknin dengan meninggalkan rukun, ka'an sajada seperti sujud siapa orang, qabla ruku'i sebelum ruku, au roka'a atau ruku siapa orang, qabla al-fatihati sebelum membaca fatihah, lago maka sia-sia. Nah, ma apa perkara fa'alahu yang telah mengerjakan siapa orang hu pada ma hatta ya'tiya hingga mengerjakan siapa man bil matruki dengan rukun yang ditinggalkan. Nah, ini masalah beda lagi ya. Apabila seorang imam atau orang yang sholat sendiri selain makmum ya, lupa pada urutan dengan meninggalkan salah satu rukun seperti sujud sebelum ruku. Dia sujud tapi belum ruku, atau ia ruku sebelum membaca Fatihah. Maka sia-sia apa yang dilakukan hingga melaksanakan rukun yang ditinggal. Ya, tadi orang ini sujud tapi belum ruku, dia lupa. Langsung sujud dia belum ruku. Nah, seperti itu ya. Atau dia ruku belum membaca Al-Fatihah. Maka yang telah dikerjakan ini, sujudnya ini, sebelum rukunya, sia-sia. Artinya dia harus bangun, ruku dulu, baru sujud. Seperti itu. Harus sujud lagi. Karena sujud yang dia lakukan itu sia-sia. Jadi harus melakukan rukun yang tertinggal dulu, baru dihitung. Fa'in tadzakkaro maka jika ingat siapa orang qabla bulugi misli. Qabla bulugi misli sebelum sampai rukun yang sama maka mengerjakan ia bihi dengannya rukun. Wa illa jika tidak fasayati maka akan datang bayanuhu apa penjelasannya. Nah, apabila orang ini teringat sebelum sampai pada rukun yang sama, maka ia harus melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi sujud, orang ini sujud. Nah, dia ingat dia itu belum ruku. Nah, seperti itu. Belum ruku, artinya orang ini belum ruku, ingatnya tatkala sujud, artinya kan belum sampai ke rukun yang sama. Belum sampai ke rukun ruku yang rakaat kedua, belum sampai. Artinya dia tidak ruku dan dia teringat tatkala sujud dia belum ruku. Atabihi maka mengerjakan orang tersebut bihi dengan rukun yang ditinggal. Wa illa kalau tidak demikian fasayati bayanhu maka penjelasannya akan datang berikutnya. Jadi ada penjelasan lain ya yang terperinci lagi. Kemudian syakka atau ragu siapa makmum. Nah, maksudnya selain makmum ya, orang yang sholat sendiri atau imam. Syakka atau ragu siapa selain makmum. Huwa. Nah, dia, maksudnya dia itu imam dan selain makmum. Artinya orang yang sholat sendiri. Ghairul makmumi maksudnya adalah selain makmum. Fi ruknin di dalam rukun hal fa'ala. Hal apakah fa'ala telah mengerjakan siapa imam atau orang yang sholat sendiri, amla ataupun tidak. Ka'an syakka seperti ragu siapa ghairul makmum, roki'an
hal dalam keadaan ruku. Nah, kemudian hal qara'a, apakah telah membaca siapa ghairul makmum al-Fatihata kepada Al-Fatihah, au sajidan atau hal dalam keadaan sujud. Nah, au sajidan atau dalam keadaan sujud, hal apakah rakaat telah ruku siapa ghairul makmum, au i'tadala atau i'tidal siapa ghairul makmum, ata maka mengerjakan siapa ghairul makmum bihi dengannya rukun fauron dengan segera, wujuban dengan wajib. Ingkana jika ada asyakku apa ragu qabla fi'li mislihi sebelum mengerjakannya yang semisalnya. Maksudnya adalah mislal masykuki seperti rukun yang diragukan fihi di dalamnya al min rakaatin ukhra dari rakaat yang lain. Nah, jadi saya ulang ya. Au syakka jika ragu. Apabila ada orang ragu. Orang ini imam atau orang yang sholat sendiri. Wailul makmum ya. Fi ruknin di dalam suatu rukun. Hal fa'ala amla. Apakah telah mengerjakan orang ini atau tidak. Nah, jadi dia ragu. Ini bukan lupa tapi dia ragu. Apakah ia telah mengerjakan atau tidak. Sebagaimana contohnya, ka'an syakka raki'an hal qara al-Fatihah. Sebagaimana ia ragu, ia sudah dalam keadaan ruku. Apakah ia telah membaca Al-Fatihah atau tidak? Seperti itu. Au sajidan atau ia dalam keadaan sujud, hal raka'a aw i'tadala. Apakah ia telah ruku atau telah i'tidal? Jadi ragu ya orang ini. Atabihi. Maka kalau demikian, atabihi. Mengerjakan ia bihi dengan rukun. Yang diragukan itu fauron dengan segera, wujuban dan wajib. Dengan segera dan wajib. Seperti itu ya. Jadi kalau seseorang ragu, dia telah sujud, ragu, tadi sudah ruku atau belum ya? Nah, maka atabihi, maka mengerjakan ia kepadanya ruku fauron wujuban dengan segera dan wajib. Nah, catatannya adalah inka nasyaku apabila ada apa keraguan qabla fi'li mislihi sebelum mengerjakan yang semisal. Artinya keraguan ini ada sebelum mengerjakan yang semisal. Kalau seandainya dia lupa ragu akan ruku, maka belum ketemu ruku yang semisalnya, yang rakaat selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan orang ini sudah ketemu ke dalam rukun yang semisalnya di rakaat selanjutnya, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Rakaat yang ia kerjakan, yang ada rukun yang ia lakukan adalah itu tidak dianggap. Wa illa, kalau tidak, jika tidak maksudnya wa illam yatadzakkar, maksudnya adalah apabila tidak ingat siapa orang, yakni imam dan orang yang sholat sendiri. Hatta fa'ala, hingga fa'ala mengerjakan siapa orang, mislahu kepada semisalnya rukun, fi rok'atin di dalam rokaat ukhra yang lain, apa rokaat ada za'ahu, maka mencukupi apa perbuatan hu pada selain makmum an matrukihi dari rukun yang ditinggalkan walago dan sia-sia ma apa sesuatu bainahuma di antara keduanya, artinya yang ditinggal dan yang dilakukan di dalamnya. Jadi begini, jika ia tidak ingat, jika ia tidak ingat, sebenarnya sudah dijelaskan ya pembahasan tadi nih berapa 2 menit yang lalu. Jika memang dia tidak ingat, hingga ia mengerjakan pada rukun yang semisalnya di dalam rokaat yang lain artinya rokaat yang kedua, dia lupa pada rokaat yang pertama, maksudnya ragu akan rukunya, kemudian dia tidak ingat, sampai ia mengerjakan ke ruku rokaat berikutnya, seperti itu. Ada za'u maka mencukupi apa perbuatan pada selain makmum an matsuki dari rukun yang ditinggalkan walago dan sia-sia ma bainahuma apa yang diantara keduanya. Artinya begini,
mencukupi perbuatan pada selain makmum, artinya orang yang sholat sendirian atau seorang imam, dari rukun yang ditinggalkan. Nah, mencukupi ya, dari rukun yang ditinggalkan artinya ya cukup aja. Hanya saja sia-sia. Nah, apa yang di antara keduanya artinya apa? Sia-sia di antara rukun yang ditinggalkan atau rukun yang diragukan. Artinya ketika dia lupa ruku, dia sudah sujud dan belum teringat sampai dia ketemu kepada ruku yang rokaat kedua tersebut. Maka mencukupi hal tersebut, hanya saja sia-sia apa yang dikerjakan di rokaat pertama tanpa rukun, tanpa ruku yang ditinggalkan itu, yang diragukan itu. Maka jalannya adalah dia harus menambah satu rokaat lagi, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ya, jadi poinnya adalah jika tidak teringat hingga melakukan rukun yang sama pada rokaat selanjutnya, maka rukun yang sedang dilakukan cukup sebagai pengganti dari apa yang ditinggalkan. Nah, dan apa yang telah dilakukan antara keduanya dianggap sia-sia. Artinya keduanya ya yang ditinggalkan atau yang dilakukan. Jadi rokaat pertama dia lupa ragu akan rukunya. Rokaat kedua dia belum mengingatnya, belum teringat sampai ketemu rukun yang semisalnya di rokaat kedua. Maka rokaat kedua ini menggantikan rokaat yang pertama. Artinya apa? Rokaat yang pertama tidak dianggap dan dia menambah satu lagi. Seperti itu ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.